Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia, dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Kelas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester kedua dengan bobot 2 SKS. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi, dan muatan pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Yang kedua, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Yang ketiga, mampu menerapkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang diperoleh dari pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran secara prosedural. Yang keempat, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, baik mandiri dan berkolaborasi berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, dan sistematis. Yang kelima, mampu menghasilkan karya inovatif sebagai solusi pemecahan masalah di sekolah dasar secara mandiri dan berkolaborasi. Yang keenam, mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tulis pengetahuan, rancangan, dan karya inovatif tentang pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi, dan muatan pelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen kelas yang efektif. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang efektif, termasuk karakteristik siswa, konteks kelas, dan gaya mengajar guru. Yang ketiga, mampu merancang dan menerapkan strategi pengelolaan perilaku siswa yang positif dan konstruktif di kelas. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa dalam konteks manajemen kelas. Deskripsi mata kuliah manajemen kelas yaitu, mata kuliah ini mengkaji mengenai konsep dasar, pendekatan dalam pengelolaan kelas, strategi pengelolaan lingkungan belajar, pembinaan disiplin dan perilaku, iklim kelas, dan hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Fokus utama adalah pada pengembangan keterampilan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memaksimalkan potensi peserta. Beberapa pokok bahasan dalam mata kuliah manajemen kelas terdiri dari yang pertama, konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang ketiga, pendekatan dalam manajemen kelas. Yang keempat, pengelolaan lingkungan belajar. Yang kelima, pengaturan ruangan kelas. Yang keenam, pembinaan disiplin dan perilaku anak. Yang ketujuh, penciptaan iklim kelas. Yang kedelapan, hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Yang sembilan, penyusunan model pengelolaan kelas di sekolah dasar. Kemudian, beberapa yang kami lakukan dalam metode pembelajaran antara lain dengan menggunakan metode problem-based learning. Untuk penilaian, kami mengikuti standar penilaian pada perguruan tinggi, yaitu kehadiran 15%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Baik, berikut video pembelajaran mata kuliah manajemen kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, ya, yes gitu ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu bersama dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, teman-teman, di siang hari ini di pertemuan ketiga sesuai dengan RPS yang telah Ibu upload di e-kampus. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang identifikasi prinsip-prinsip pengelolaan kelas ya. Di pertemuan sebelumnya pada pertemuan kedua Ibu membahas tentang manajemen kelas. Masih ingat? Masih. Apa sih manajemen kelas? Apa manajemen kelas? Pengelolaan, perencanaan, ya. Oke. Perencanaan dan pengelolaan kelas. Nah, manajemen kelas yang minggu lalu Ibu bahas itu tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru di sekolah.
dengan segenap sumber daya untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, hari ini kita membahas tentang prinsip-prinsip dari manajemen kelasnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelasnya. Nah, definisi dari prinsip pengelolaan kelas dari menurut Profesor M. Mulyasa bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru. Ya, keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Bagaimana seorang guru, ya, seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas untuk menciptakan iklim belajar. Nah, keterampilan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Kalau kita sudah menguasai kelas, kita bisa membuat anak-anak yang tadinya tidak bisa diam, ya, bisa fokus, bisa kondusif, gitu ya. Dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Biasanya banyak nih di kelas-kelas yang tak terduganya, ya kan? Ada yang berbicara, kita lagi masuk materi, tiba-tiba ada yang anak yang bertanya di luar dari materi. Nah, itu kan di luar dari materi kita. Nah, itu masuk ke dalam gangguan pembelajaran. Jadi bagaimana pada prinsipnya keterampilan seorang guru memiliki kemampuan, keterampilan untuk bisa menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Ya. Menurut John, di sini pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Sudah kondusif, harus optimal. Apa yang disampaikan oleh guru itu bisa tersampaikan kepada anak-anak sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Kompetensi capaian pembelajaran yang ingin disampaikan oleh anak-anak, oleh guru kepada anak-anak, ya. Dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun yang bersifat gangguan yang berkelanjutan. Misalnya anak itu hari ini tantrum, besok tantrum lagi. Itu kan gangguan, berisikan, mengganggu gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola kelas agar kondusif? Gangguan-gangguan yang seperti itu bisa bisa kita kelola untuk tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi tidak panik seorang guru itu. Ketika ada yang tantrum, ada yang nangis, gak berhenti-berhenti gitu ya, ibu gurunya malah takut, panik. Nah, jangan seperti itu. Kita harus bisa menguasai kelas. Dari intonasi suara, ya, dari alat peraga, dari bahan-bahan, ya. Oke, itu definisi dari pengelolaan kelas dari Profesor M. Mulyasa dan menurut John. Nah, sekarang tujuan dari pengelolaan kelas, kenapa sih harus ada pengelolaan kelas? Tujuannya apa gitu? Untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif, yang optimal proses pembelajarannya. Ya, yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Hambatan-hambatan yang tadi Ibu katakan, ada yang tantrum, ada yang nangis, ada yang tiba-tiba iseng sama temennya, gitu kan? Itu hambatan-hambatan. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perangkat belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa. Kita ketahui bersama ya teman-teman, karakteristik anak kan beda-beda ya. Ada yang karakteristiknya melankolis, ada yang apalagi pendiam, ada yang bentar-bentar melo, bentar-bentar nangis gitu kan. Yang anak-anak yang lucu-lucu gitu kan, diam-diam iseng sama temennya kan, sosial, diam-diam disenggol sedikit, marahnya luar biasa. Cuma dipinjam pensilnya aja kan ada yang marah. Pinjam pensil, pinjam penghapus, penghapusnya hilang, takut dimarahin mama, aku pulang kan gitu ya. Kalian ya anak-anak gitu ya, ada dari emosionalnya dan intelektual siswa di dalam kelas. Kita tahu nih teman-teman, emosionalnya anak, intelektual siswanya bagaimana, berarti kita harus bisa memfasilitasi anak tersebut. Misalnya 80% anak-anak kita itu audio, berarti kita harus siapkan
media pembelajaran audio visualnya. Oh, anak-anak kita visual gitu ya. Berarti kita harus menyiapkan media pembelajaran yang banyak visualnya. Seperti itu. Ya, anak-anak yang audio itu kan tidak mudah fokus. Kalau ketika kita dengarkan musik, ketika dengarkan alat peraga gitu ya, dengan media audio, anak bisa langsung senang dan bahagia bisa mengikuti. Jadi kita harus kenal dulu karakter emosionalnya dan intelektual siswanya seperti apa. Gitu ya. Satu minggu ketika kita bertemu dengan anak kita langsung kenal kan. Ini tuh namanya siapa, ini namanya siapa, namanya siapa gitu kan, yang lucu-lucu, yang ini gitu ya. Kita kenal kan gitu. Itu satu hari nih. 1 minggu kita sudah kenal karakteristiknya. Ada yang ini memelankolis, ada ini koleris gitu ya, ada yang ini pendiam gitu ya, macam-macam. Nah dari situ kita bisa melihat intelektual siswa anak dan emosionalnya sudah tahu. Sehingga dari situ kita sudah paham untuk memfasilitasi, mengatur gitu. Ketika kita tahu tujuan dari pengelolaan kelas ini, kita bisa menyiapkan apakah dia pakai media ajarnya pakai audio atau visual atau dia pakai media pembelajarannya seperti apa, modelnya seperti apa menggunakan project based learning, program based learning, problem based learning gitu ya, sesuaikan dengan karakteristik dan emosionalnya anak-anak. Seperti itu ya. Nah, yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Kebudayaannya kan setiap Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Ya, ada yang sedang bercerita, ada yang biasa di sekolah menggunakan bahasa sehari-hari. Nanti diedukasi sama gurunya, saya menggunakan bahasa daerahnya gitu. Di sekolah pakai bahasa Indonesia ya. Bukunya juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa berkomunikasikan dengan yang lain. Itu ya, membina, membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Wajib belajar berapa tahun sekarang? 12 tahun. Jadi jangan ada yang putus sekolah. Ya, diwajibkan semuanya wajib belajar 12 tahun sampai SMA gitu ya. Kita jangan membeda-bedakan soal latar belakang sosialnya, budayanya, terus ekonominya orang tua. Oh, orang tua ini mah baik, suka ngasih sama aku baikin deh anaknya. Enggak gitu. Itu bukan bukan karakteristiknya seorang guru yang baik ya. Kita ke anak-anak kita gitu ya. Harus sayang gitu sama anak-anak kita karena mereka itu akan menjadi generasi penerus bangsa nanti ke depannya. Gitu ya. Jadi jangan melihat dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, tapi kita harus membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosialnya. Oh, sosialnya di sini banyaknya anak-anak tuh kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Terus ekonomi, budaya dan sifat individual lainnya. Nah, ada 6 prinsip dalam pengelolaan kelas nih, teman-teman. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru itu hangat, antusias, seru, ditunggu-tunggu anaknya, dirindukan anaknya. Ibu kemana aja, nggak pernah dateng gitu. Ya, terus Bapak kemana aja, kok nggak pernah ngajar gitu. Nah itu yang dirindukan. Bapak kemarin sakit ya gitu. Ketika ngajar kan kita lihat dari atas sampai bawah kan. Ya, diperhatikan sama anak-anak semuanya. Ketika ada yang bolong aja kita aja nggak tahu ya ada yang bolong gitu. Tapi anak tuh perhatian gitu. Ya, itu hangat dan antusias. Yang kedua ada tantangan bervariasi, yang ketiga ada bervariasi, yang keempat ada keluasan. Tahu keluasan? Lemah lembut. Mudah tersenyum. Nyambung ya. Penekanan yang kelima, penekanan positif, dan yang keenam, penanaman disiplin ilmu. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu dari sini ya. Oke, yang hangat dan antusias tadi kita Ibu udah jelaskan ya. Guru harus menunjukkan kehangatan,
bukan dipeluk, peluk aja enggak gitu. Apa ya? Penuh perhatian sama anak tuh, menjaga perasaannya anak. Terus ketika anak berbicara nih, berbicara ke kita jawab. Jangan kita jawab, nanya mulu, ntar dulu ibu lagi ini. Enggak gitu, iya kasihan. Dia kadang anak-anak itu tuh suka bercerita tiba-tiba loh. Bu, tadi aku diserang monster. Padahal kita nggak tahu itu monsternya dari mana. Monster yang kayak gimana. Nanti tanya, monsternya kayak gimana? Ada bu, tadi aku dikejar-kejar sama monster. Gitu. Kan kita nggak tahu ya monsternya apa, bentuknya kayak gimana. Padahal tiba-tiba dia cerita tuh ke dinosaurus, nanti tuh dia jauh-jauh. Ya, nanti cerita, bu aku semalam mimpi dikejar dinosaurus. Apa dinosaurusnya? Tahu dia ada T-Rex, ada ini, dia tahu. Gitu. Karena dia senang-senang dengan dunianya. Yang pertama tadi ya, menunjukkan kehangatan, bersahabat, dan antusias saat berkomunikasi dengan murid. Misalnya gini, ada yang jatuh, berdarah, sakit ya, dia nangis nih, sakit ya, sok nangis gak apa-apa, nangis aja, gak apa-apa kok nangis. Udah selesai sampai diobatin, ini diobatin dulu ya, gak apa-apa perih sedikit ya. Jadi menunjukkan empati gitu ya, jadi si guru itu hangat ya. Terus yang kedua, tantangan. Nah, tantangan itu bukan media pembelajaran dia yang menyeramkan, yang menakutkan dan lain sebagainya. Enggak, tapi dari kata-kata. Dari kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan belajar harus bersifat menantang. Gitu. Seperti apa? Contoh, anaknya kan tadi pendiam ya, kalau ada anak yang pendiam. Nah, ini. Nanti sambil ditanya, ini apa? Minum bu. Apa namanya? Isinya apa? Air. Yang tadinya dia jadi jawab kan? Nah itu. Ini cuman gelas aja bisa memancing anak-anak untuk bertanya, berkomunikasi dengan kita. Sudah pernah minum ini? Sudah bu. Bisa dijawab semuanya. Ya kan? Biasanya kalau udah cerita ini, ibu itu mah kecil, aku mah ada loh yang gede nih bu, aku punya yang gede nih, ini datang ke depan. Nih bu, nih punya aku gede gitu. Ya itu kan dia maju ke depan itu udah berani. Ya kan anak-anak gitu. Ya. Nah, jadi media fasilitas yang tadi Ibu katakan di awal, kita harus menyesuaikan fasilitas untuk proses pembelajaran agar anak bisa lebih paham. Oke. Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan belajar harus bersifat menantang, menjadikan siswa merasa tertantang ingin mengetahui apa yang mereka pelajari dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang di proses pembelajaran pada hari ini itu seperti apa? Aku tuh pengen ikut gitu. Yuk bikin lingkaran. Ayo bu aku ikut-ikut bikin lingkaran. Ya ikut bikin lingkaran. Yang diam aja di sana, kita harus ajak. Ayo sini ajak. Ya, jadi kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan belajar harus yang bersifat menantang. Gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya bervariasi. Oke ya, yang bervariasi seperti ini strategi pembelajaran, model pembelajaran yang bervariatif yang menjadikan siswa yang lebih aktif gitu ya. Jadi kita pilih model pembelajarannya, mau berdiskusikah gitu ya, terus berkelompokkah, kelompok kecil, kelompok besar gitu ya, problem based learning, project based learning ya, banyak model-model pembelajaran yang untuk membuat siswa lebih aktif ya. Nah, keluasan membutuhkan guru yang responsif ya, cepat respon ya, ketika ada anak yang jatuh langsung kita tangani. Oh ya, kenapa? Kena apa? Ini bu aku terluka. Yuk sini ibu obatin. Itu responsif. Luwes ya. Terus apalagi? Tadi guru yang responsif dan cepat tanggap untuk menentukan alternatif tindakan dalam mengelola kelas gitu ya. Jadi responsif dan cepat tanggap ketika ada pertanyaan ya jawab langsung. Nggak nge-like dulu. Langsung jawab, oh iya seperti itu. Bu, aku habis liburan.
libur sekolah aku ke sini ke gunung Bu. Di mana gunungnya? Gunung. Alamat rumah nih misalnya tanya, rumahnya di mana? Itu deket minimarket Alfamaret katanya. Banyak kan Alfamaret ya, kita dengerin aja. Oh iya Alfamaret. Alfamaretnya ada di apa lagi tuh di samping kanan kiri rumahnya? Ada masjid, ada ini. Itu kan sambil dijawab. Ya, terus kalau misalnya ada gangguan seperti ada anak yang tantrum, ada yang nangis, kita langsung cepet, jangan grogi gitu jadi guru tuh. Jadi jangan ketakutan, jangan mojok dulu, ngelek dulu baru bertindak gitu. Enggak, luas dalam sebuah setiap pembelajaran. Ya. Terus penekanan positif pada tingkah laku hal-hal positif dari siswa yang menghindari hal-hal dari proses pembelajaran yang tidak diharapkan guru. Ketika ada siswa yang iseng sama temennya, jangan dimarahi, jangan dilihat negatifnya. Belajar untuk menilai penekanan positif pada perilaku anak. Kakinya di atas meja. Hei, jangan di atas meja. Gak boleh itu. Jangan seperti itu. Kaki itu disimpannya di mana? Di bawah, Bu. Gitu. Dia nanti ngejawab sendiri. Di bawah. Ya, itu meja tempat duduk bukan? Bukan, Bu. Tempat duduk namanya apa? Kursi. Ya udah duduk di kursi. Gitu. Jadi penekanannya kepada hal-hal yang positif. Tuh ya teman-teman. Nah, tuh hindari hal-hal yang bernilai negatif gitu ya. Terus penanaman disiplin diri. Nah, ini guru yang teladan akan menjadikan siswa yang teladan. Ibu gurunya berangkat sekolahnya jangan telat. Kalau nggak mau anaknya telat. Itu waktu dulu sekolah SMP, ya kan mata pelajaran nih, ibu gurunya kadang suka telat datangnya, ya jadi aja siswanya ke kantin dulu, nanti datangnya ke kelasnya telat, gitu kan? Nah, guru yang teladan akan menciptakan siswa yang teladan, gitu. Tepat waktu, disiplin dari berpakaiannya rapi, tidak terlihat lekuk tubuh. Kalau seorang guru terlihat lekuk tubuh, bagaimana muridnya? Kan gitu. Kan guru itu digugu dan ditiru, dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Jadi penanaman disiplin diri yang berlandaskan kesadaran siswa yang menjadi siswa teladan dan tertanam dari guru yang teladan gitu. Penanaman disiplin diri. Gurunya itu harus bisa materinya. Kalau mau mengajarkan matematika, gurunya juga harus paham matematika. Ini gurunya nggak paham matematika, mengajarkan anak-anak jadi bingung kan gitu. Pernah kan belajar? Ya, senang pernah punya guru idola? Punya kan? Karena gurunya mengajarnya dengan strategi, dengan metode gitu ya, dengan model ajar yang menarik, yang membuat anak-anak tuh berkesan. Sekarang ada PM, pembelajaran mendalam, yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar. Pembelajaran mendalam itu ada berkesan, bermakna. Jadi pembelajaran itu ketika kita bertemu sama orang, kalau berkesan ingat nggak? Ingat terus kan? Nah, jadi si guru itu harus dicintai oleh muridnya. Bermakna, jadi proses pembelajaran kita itu bermakna, disimpan terus gitu. Ingat terus kita tuh sama proses pembelajaran ibu itu gitu ya. Nah, buat pembelajaran yang menarik. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa ya menjadi seorang guru teladan? Bisa ya? Iya, harus bisa. Kitanya teladan, siswanya akan teladan. Oke, sip. Di pembelajaran prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang tadi ada 6 ini, Ibu sudah berikan tugas kepada teman-teman semua. Ada diskusi kelompok ya. Nanti teman-teman diskusi kelompok. Itu sudah Ibu bagi kelompok di e-kampus. Nanti teman-teman lihat di e-kampus dikerjakan minggu depan. Yuk kita akan bahas bersama-sama ya, bareng-bareng bersama teman-teman semuanya. Udah Ibu upload di e-kampus untuk tugasnya. Mohon untuk dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Oke. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, itu pembelajaran hari ini
mengenai identifikasi prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Untuk tugasnya mohon untuk dikerjakan. Ibu tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.